Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pagi ini, Sabtu 24 Februari 2024, saya Pendeta John Patarsi Tumeyang, Gembala Sidang GKU Ranca Ekek mengajak kita semua untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Okumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 17 dengan tema keselamatan hanya di dalam Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari baru, kekuatan baru yang Engkau berikan bagi kami, sehingga di pagi ini dalam anugerah-Mu, kami memberi diri, memberi telinga sebagai seorang murid, untuk mendengar sabda-Mu yang adalah pegangan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Roh Kudus dalam perenungan ini, agar kami mengerti firman-Mu, terlebih lagi setia untuk melakukannya. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Beginilah firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita akan mempelajari ayat ini dan menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang diutus Allah untuk menyelamatkan dunia ini? Jawabannya adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Pertanyaan yang kedua, apakah orientasi Allah dalam mengutus anaknya ke dalam dunia ini? Kita di sini melihat bahwa orientasi Allah bukan untuk menghakimi, bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan. Yohanes menggambarkan kehadiran Yesus sebagai terang yang menampakkan bagaimana keadaan manusia sesungguhnya. Manusia yang butuh pertolongan Allah. Sebaliknya, bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, tetap berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, agama tidak dapat membawa manusia untuk mengenal Allah yang sejati. Nikodemus merupakan contoh untuk fakta itu. Nikodemus adalah seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi pada ayat yang pertama. Yesus menyebut dia sebagai pengajar Israel pada ayat yang ke-10. Suatu status yang tinggi jika ditinjau dari sudut pandang sosial dan agama pada waktu itu. Ini memperlihatkan bahwa Nikodemus adalah seorang terhormat dan bukan orang yang biasa-biasa saja. Dengan status demikian, tentu orang akan berpikir bahwa Nikodemus adalah orang saleh yang kemungkinan besar tidak akan menerima hukuman Allah. Namun Yesus berbicara kepadanya mengenai murka Allah yang akan membinasakan semua orang yang tidak percaya kepada Anak Allah. Nikodemus yang dapat mengenali Yesus melalui tanda-tanda yang diperbuat Yesus pada ayat yang kedua, ternyata gagal melihat kerajaan Allah. Ia tidak menyadari bahwa yang menjadi lawan bicaranya adalah Sang Raja sendiri, Mesias yang adalah Anak Allah. Ia mengira bahwa lawan bicaranya hanya seorang guru, sama seperti dirinya. Sementara menurut Yesus, tidak ada orang yang dapat melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan kembali. Melihat kerajaan Allah berarti beroleh hidup yang kekal, dan itu bisa terjadi bila orang mengalami pembaruan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Jika tidak, maka siapa saja akan menerima hukuman dan binasa. Itu boleh kita lihat di ayat yang ke-16 dan 18. Ketidakmampuan Nikodemus memahami ucapan Yesus memperlihatkan bahwa atribut keagamaan yang disandang seseorang bukan jaminan bahwa ia memahami kebenaran Tuhan. Juga tak ada apapun di dalam diri manusia
yang membuat manusia dapat dibenarkan. Tak ada satupun perbuatan baik yang dapat dipakai sebagai tiket masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Hanya Yesus yang dianugerahkan Allah kepada dunia untuk mati menebus orang-orang pilihannya. Sebab itu hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Di luar Yesus ada murka Allah. Maka berimanlah teguh kepadanya, bukan hanya saat tekad diperbarui di awal tahun, tetapi juga pada saat perjalanan hidup terasa berat seiring berjalannya waktu. Sebagai penutup, ingatlah firman Tuhan ini. Dalam Matius 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Betapa senangnya kita punya Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Bagikanlah firman Tuhan di pagi ini kepada siapa saja yang kita jumpai dalam aktivitas kita di sepanjang hari ini, agar mereka tetap setia dalam imannya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Demikianlah renungan kita di pagi ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami dengan mengutus anak-Mu yang tunggal ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami dari dosa. Berilah kami kekuatan untuk mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kami. Dan biarlah setiap aspek kehidupan kami selalu memuliakan nama-Mu. Sebelum kami melakukan aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami membuka hati untuk menerima berkat dari-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.